Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله وأخوات في الدين رحمكم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, Rabb, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman Dzurrahmatil wasi'ah. Ar-Rahman, Allah yang memiliki rahmat yang luas. Ar-Rahim, yang menyampaikan rahmat kepada siapa yang dia kehendaki dari kalangan hambanya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Di malam hari ini Allah anugerahkan kita rahmatnya, hidayahnya, taufiknya untuk hadir di majelis ilmu yang dibacakan di dalamnya kitabullah dan sunnah Rasul. Semoga timbullah rasa khasyah, rasa takut di dalam diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang namanya jannah, yang namanya surga, Allah persiapkan khusus
liman khasyiya rabbah, yang namanya jannatu adn, khusus liman khasyiya rabbah, bagi orang-orang yang punya rasa takut kepada Rabbnya. Kalau kita takut kepada makhluk, kita lari menjauh. Tetapi ketika kita takut kepada Allah, justru kita mendekat kepada Allah. Kita kerjakan perintah-perintah Allah dan kita tinggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Maka majlis ilmu ini, ikhwati fillah, kita adakan agar supaya kita semakin baik akidah kita, akhlak kita, muamalah kita, manhaj kita. Kita sama-sama watawasaw bil haq, saling menasihati untuk tetap bersabar, untuk tetap di atas al-haq. Terus istiqomah di atas al-haq. Sekalipun pahit, sekalipun panas, sekalipun seperti memegang bara api, tetaplah pegang Allah. Wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati untuk sabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar sedikit demi sedikit. Sabar menahan diri dari perkara yang Allah haramkan. Jangan langgar syariat Allah. Sabar dalam ketaatan, teruslah istiqomah. Sabar, jangan berkeluh kesah dan apa yang Allah takdirkan. Sabar menerima apa yang Allah tentukan. Jangan banyak berkeluh kesah. Sabar melaksanakan apa yang Allah syariatkan. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita, membaca kitab Ad-Da' wad-Dawa, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tentang penyakit dan juga obatnya. Penyakit-penyakit yang terdapat dalam jiwa-jiwa kita. Penyakit-penyakit yang ada di sekitar kita. Kita upayakan untuk mengetahui obatnya, agar kita sembuh, agar mereka sembuh. Sehingga menjadi orang-orang yang memiliki qalbun salim. Sehingga berjumpa dengan Allah, illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan hatinya selamat dari berbagai macam penyakit. Penyakit-penyakit hati dan yang lainnya. Kita akan lanjutkan tentang orang-orang yang mereka tertipu dengan dirinya sendiri, dengan perkara-perkara yang tidak pantas dia tertipu. Masa tertipu dengan nama dan sifat Allah? Ini nggak pantas. Tapi kenyataan dia tertipu. Allah memiliki sifat Al-Afu, Al-Ghafur, Ghafurur Rahim. Allah punya nama, Allah punya sifat Al-Afu, memaafkan. Al-Ghafur, Afu, memaafkan. Rahim, menyayangi. Namun ternyata para pendosa dari kalangan mujrimin tertipu. Allah kan Maha Pengampun, Allah kan Maha Pemaaf. Sehingga dia berbuat dosa seenaknya. Toh nanti kan diampuni juga oleh Allah. Toh nanti kan juga diampuni oleh Allah. Ini adalah orang-orang yang tertipu. Maka pada malam hari kita lanjutkan lagi fasal yang berikutnya. Faslun. Qala Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, wa katsirun minal juhal, kebanyakan orang-orang bodoh, i'tamadu
i'tamidu ala rahmatillahi wa 'afwihi wa karimihi wa dayya'u amrahu wa nahyahu wa nasu annahu syadidul 'iqab wa annahu la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Kebanyakan orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh, mereka bersandar dengan sifat Allah yang Rahman, Ar-Rahim. Bersandar dengan rahmat Allah, dengan sifat pemaafnya Allah, sifat pemurahnya Allah. Sehingga mereka melalaikan, menyia-nyiakan perintah Allah dan larangan Allah Ta'ala. Maksudnya menyia-nyiakan perintah Allah dia tinggalkan, larangan Allah justru dia kerjakan. Ini menyia-nyiakan perintah Allah, menyia-nyiakan larangan Allah Ta'ala. Wa nasu annahu syadidul 'iqab. Orang ini lupa bahwasanya Allah syadidul 'iqab, sangat keras siksaannya, sangat pedih azabnya. Dia lupa. Yang diingat-ingat hanya Allah kan Maha Pengampun, Allah kan Maha Pemaaf, Allah kan Karim. Allah Karim. Maha Pemurah, mulia. Itu yang diingat-ingat, tapi lupa Allah itu syadidul 'iqab, sangat keras, sangat pedih siksaannya, azabnya, hukumannya. Itu enggak diingat-ingat sama dia. Wa annahu la yuraddu ba'su 'anil qaumil mujrimin, dan tidak ada seorang pun, tidak ada satu kaum pun yang mampu menghalangi Allah Subhanahu wa taala kalau Allah hendak menyiksa, mengazab para pendosa. Kalau Allah berkehendak mengazab para pendosa, maka tidak ada satu kaum pun, tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menghalangi datangnya azab Allah yang pedih tersebut. Wa man i'tamada 'alal 'afwi mal israri fahuwa kal mu'anid. Maka barang siapa yang dia bersandar dengan sifat Allah yang Maha Pemaaf, Maha Pengampun, bersamaan dengan yang demikian itu, dia terus-menerus melakukan perbuatan dosa, tidak berhenti dari perbuatan dosanya, tidak bertobat dari perbuatan maksiatnya, maka orang ini seperti mu'anid, seperti orang yang menentang. Kamu nentang ya? Enggak, saya enggak nentang. Kenapa masih dikerjakan perintah Allah SWT? Kenapa ditinggalkan perintah Allah Ta'ala? Kenapa larangan Allah masih dikerjakan? Santai aja. Allah kan Maha Pengampun. Allah kan Maha Pemaaf. Pada hakikatnya orang ini seperti orang yang menentang. Enggak mau ngerjakan perintah Allah. Enggak mau meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Tapi bergaya. Allah kan Maha Pengampun. Padahal sebenarnya dia nentang. Enggak mau saya. Enggak mau mengerjakan perintah Allah. Enggak mau meninggalkan larangan Allah. Orang ini seperti orang yang menentang. Wa qala Ma'ruf, berkata Ma'ruf, raja'uka li rahmati man la tuti'uhu minal khidlan wal humuq. Kata Ma'ruf, harapan kamu terhadap rahmat zat yang engkau tidak taati, kamu kan mengharapkan rahmat. Rahmat siapa? Rahmat Allah. Allah yang kamu tidak mau taat dengan perintahnya, itu sama saja dengan khizlan wal humuq. Sama saja kamu itu mempermainkan, mengolok-ngolok. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Ini adalah kedunguan. Orang yang dungu itu dia mengharap rahmat Allah.
tapi dia tidak mentaati perintah Allah. Ini dungu namanya. Dungu. Termasuk kedunguan dan menelantarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian para ulama, man qata'a adwan minka fid dunya bi sarakati salasati darahim la ta'man an takuna 'uqubatuhu fil akhirati ala nahwi hadza. Berkata sebagian para ulama, zat yang menakdirkan dipotongnya anggota tubuhmu di dunia gara-gara atau dengan sebab kamu mencuri 3 dirham. Orang kalau sudah mencuri uang 3 dirham, itu sudah berhak untuk dipotong tangannya. La ta'man an takuna 'uqubatuhu fil akhirati 'ala nahwi hadza. Jangan kamu merasa aman azabnya, hukumannya di akhirat yang seperti itu pula. Nah, karena banyak orang yang mencuri dihukum di dunia ini, setelah keluar dari penjara bukannya taubat, makin ahli, tambah pengalaman, merasa lah banyak kawan. Jangan merasa aman kamu. Kalau tidak berhenti, kalau tidak taubat dari perbuatan dosa dan maksiat yang kamu lakukan, Allah mampu untuk menghukummu di akhirat nanti semisal yang apa yang Allah takdirkan menimpamu ketika di dunia, bahkan lebih dahsyat dari itu. Maka ikhwatillah, wakila lil Hasan, dikatakan kepada Al Hasan, naroka tawilul buka. Wahai Hasan, kami melihatmu, kamu kok sering sekali menangis ya? Panjang, lama, sering sekali menangis. Kenapa? Faqala, maka Hasan berkata, akhafu ayatrahani finnar wala yubali. Aku takut, aku khawatir Allah melemparkan aku ke dalam neraka dan Allah tidak peduli kepadaku. Itu yang aku takutkan. Subhanallah. Hasan yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, ternyata punya rasa takut. Takut dicampakkan ke dalam an-nar. Takut Allah tidak peduli pada dirinya. Loh, kamu yang melakukan maksiat, berbuat dosa, tidak mau tobat, kok malah husnuzon? Allah kan Maha Pengampun, Allah kan Maha Pemaaf, Allah kan Karim. Tidak ada rasa takut sama sekali. Maka ini orang yang tertipu. Wa sa'ala rajulun Al-Hasan, dan ada seorang laki-laki berkata kepada Al-Hasan, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, kaifa nasna' bimajalasati aqwam yukhawwifuna hatta takada qulubana tatir. Wahai Abu Sa'id, apa yang harus kami lakukan ketika kami bermajlis dengan suatu kaum, ada sekelompok orang, saya bergabung dengan mereka, yang mereka ini menakut-nakuti kami, sampai-sampai hati kami itu terbang. Ini enggak boleh, ini haram, ini bahaya. Kalau tumbuh daging dari makanan yang haram ini akan diazab dalam neraka. Takut kami. Ini enggak boleh. Ini bid'ah. Ini enggak boleh. Ini syirik. Ini enggak boleh. Ini maksiat. Kaum ini menakut-nakuti kami. Sampai-sampai hati kami itu terbang. Faqala, maka berkata Al-Hasan, wallahi demi Allah, la an tashiba aqwaman
yukhawwifunaka hatta tudraka amnan khairul laka min an tashaba qauman ya'minunaka hatta talhaqal makhawif. Demi Allah, kata Al-Hasan, sungguh kamu berteman, kamu bersahabat dengan satu kaum yang mereka senantiasa menakut-nakuti kamu sampai kamu merasakan aman. Itu lebih baik bagimu daripada kamu bersahabat, berteman dengan suatu kaum yang mereka yang memberikan rasa aman pada kamu sehingga kamu menemui ketakutan pada yaumul qiyamah. Kata Al-Hasan, kamu bergabung bersama orang-orang yang baik, yang menghalangi kamu, menakut-nakuti kamu dengan azab Allah ketika kamu menyimpang, ketika salah, ketika keliru. Itu lebih baik. Karena kamu akan merasakan aman nanti pada hari kiamat. Karena kamu tidak melakukan perbuatan kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Kenapa? Karena di dunia ditakut-takuti. Sehingga kamu aman nanti pada yaumul kiamat. Maka itu lebih baik daripada kamu berteman, bergabung dengan orang-orang yang memberikan rasa aman pada kamu di dunia. Udah santai aja, ada bos, kamu ketangkap narkoba atau ngepil, jual apa segala macam, ada bos yang melindungi. Paling 3 hari keluar kok, ditebusnya, aman, santai aja. Kerjakan apa yang kamu mau, bebas, seenaknya, semau lu, semau gue, silakan. Aman, nyaman. Tetapi ternyata kamu akan menemukan ketakutan pada hari kiamat nanti. Pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah. Bergaul dengan orang-orang yang suka menegurmu. Karena sayang kepadamu. Peduli denganmu. Jangan sampai kamu terjatuh dalam kesyirikan. Jangan sampai kamu terjatuh dalam kebid'ahan. Jangan sampai kamu terjatuh dalam kemaksiatan. Maka wasbir nafsaka malladzina yad'una rabbahum bil ghada'i wal 'ashyi. Ya, sabarkan jiwamu untuk bersama orang-orang yang mereka menyeru, mengajak manusia ke jalan Allah di waktu pagi dan sore, mengajak manusia kalian mentauhidkan Allah. Sabarkan dirimu. Kenapa disuruh sabar? Karena ada perkara-perkara yang membuat kamu jenuh, perkara-perkara yang bikin kamu bosan, enggak senang, maka Allah perintahkan sabar. Nah, berkumpul bersama ahlu tauhid, bersama ahlu sunnah, pasti ada perkara-perkara yang membuat kamu bosan, jenuh, enggak senang, tetapi Allah tetap menyuruh kamu sabar. Siapa yang suka, siapa yang senang dikit-dikit ditegur, dinasihati. Jiwa ini maunya bebas. Hawa nafsu ini nggak mau banyak diatur. Tapi Allah perintahkan justru bergaul bersama mereka. Dan bersabarlah. Agar kamu selamat. Wa qad sabata fis sahihain. Dan sungguh telah disebutkan, terdapat riwayat yang sahih di dalam sahihain Imam Bukhari dan Muslim. Min hadis Usama bin Zaid. Dari hadis Usama bin Zaid. Qala, beliau berkata, Usama bin Zaid berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku aqtaba batnihi fayaduru finnar kama yadurul himar birha'u fayutifu bihi ahlun nar fayakulun ya fulan ma asabak alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar fayaqul kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyebutkan beberapa hadis dan banyak hadis di sini. Kita akan baca beberapa hadis dan insya Allah kita lanjutkan pada minggu yang akan datang hadis-hadis berikutnya.
yang berisi tentang perkara-perkara yang membuat jiwa kita itu menjadi takut. Apa iya kemudian berbuat dosa, kemudian tetap berhusnuzon bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf? Apa masih seperti itu? Setelah mendengarkan hadis-hadis yang akan menakut-nakuti jiwa kita. Mudah-mudahan timbul rasa khosyah pada dalam jiwa kita dan kolbu kita setelah mendengarkan beberapa hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim hadis Usama bin Zaid. Kata Usama bin Zaid, aku mendengar Rasulullah bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah, pada hari kiamat didatangkan seseorang laki-laki. Fayulqa finnar, maka laki-laki ini dicampakkan, dilemparkan ke dalam api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Fatan daliku aqtaba batnihi, ketika dilemparkan dalam neraka, apa yang terjadi? Ususnya, tali-tali perutnya, ususnya ini terburai. Usus-ususnya terburai. Fayaduru finnar kama yadurul himar birha. Maka laki-laki ini pun akhirnya dia berputar-putar di dalam neraka seperti keledai yang berputar pada tambatannya. Orang-orang Arab terlebih dahulu kalau menggiling gandum itu keledainya ini penggiling gandum, alat penggiling, dimasukkan gandumnya, dikasih kayu, kasih keledai. Di sini keledainya entah dikasih pakan di depannya, jalan mutar dia. Ketika mutar, maka gandum ini semakin lama semakin halus. Ternyata laki-laki yang dilempar ke dalam neraka, kemudian terurailah ususnya, dia akhirnya berputar-putar dalam neraka. Karena ususnya terburai, mutar-mutar. Seperti keledai yang menggiling, yang berputar pada tambatannya. Fayutifu bi ahlun nar, maka penduduk neraka mendatanginya, mengelilinginya. Penghuni-penghuni neraka mengelilingi laki-laki tadi yang berputar-putar dalam neraka. Maka penduduk neraka pun mengelilinginya. Fayaqulun, dan ahlu neraka berkata kepadanya, ya fulan, ma asobak. Hei, fulan, apa yang menimpa kamu? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah dulu ketika di dunia kamu yang mengajak kami untuk melakukan perkara yang ma'ruf, mengajak kami untuk mentauhidkan Allah, menghidupkan sunnah Rasul, melakukan perkara-perkara yang baik, wa tanhana 'anil munkar? Bukankah kamu ketika di dunia melarang kami dari perkara-perkara yang mungkar, melarang kami melakukan kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan? Fayaqul, maka laki-laki yang ususnya terboyar tadi berkata, kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati. Iya, memang benar. Dulu ketika di dunia aku memerintahkan kalian untuk mengerjakan perkara yang baik, namun wala ati, aku tidak mengerjakannya. Aku cuma bisa nyuruh-nyuruh aja, tapi aku sendiri tidak mau mengerjakan kebaikan tersebut. Wa anhaakum 'anil munkar, memang benar dulu ketika di dunia aku melarang kalian dari perkara-perkara yang mungkar. Wa atihi, tetapi aku sendiri yang mengerjakan kemungkaran tersebut. Yahwati billah.
Rahimani wa rahimakumullah. Betapa beratnya apa yang terkandung dalam firman Allah Ta'ala. Kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah. Kamu mengatakan sesuatu, tetapi kamu tidak mengerjakannya. Sungguh berat memang berdakwah ilallah, penuh resiko. Kalau gitu gimana? Masa semua perkara kita harus kerjakan juga? Atau kita sembunyikan, rahasiakan ilmu tersebut? Tidak, sampaikan apa adanya. Inilah perkara yang sangat besar dan berat kita rasakan. Ayat Allah menyatakan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah, kemarahan Allah kepada seseorang yang dia mengatakan sesuatu tetapi dia tidak mengerjakannya. Dia mengatakan yang baik-baik tapi dia enggak mengerjakannya. Dia melarang yang mungkar, justru dia yang mengerjakannya. Allah sangat murka. Berat rasanya. Pasti yang namanya duat, yang namanya dai, sering dan terkadang menyampaikan al-haq, namun dirinya sendiri terkadang belum mampu untuk mengerjakannya. Melarang suatu perkara yang haram, ternyata dia sendiri masih mengerjakannya. Sungguh sangat mengerikan memang. Kami pernah bertanya kepada Ustazuna Abdurrahman Lombok ketika itu. Bagaimana ya Ustaz? Kami mau berdakwah, tapi kami takut dengan ayat ini. Kami bukanlah malaikat yang tidak pernah berbuat salah dan dosa, yang terus-menerus mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Apakah kami berhenti saja dari dakwah? Enggak usah lagi ngajar dan mengajar. Pensiun berdakwah. Apa yang beliau sebutkan? Apa yang beliau sampaikan? Sungguh menyembunyikan ilmu. Tidak mau mengajarkan al-haq. Padahal kamu memiliki al-haq. Itu lebih besar azabnya daripada kamu memerintahkan seseorang yang ma'ruf, tetapi kamu tidak mengerjakannya. Tersentak kita. Lebih-lebih menyembunyikan ilmu karena urusan dunia. Karena untuk mendapatkan keuntungan dunia. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim walau ma'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran karena untuk mendapatkan dunia yang sedikit, tidaklah yang mereka makan itu melainkan api neraka. Hasil upaya yang dia usahakan ketika menyembunyikan al-haq, menyembunyikan kebenaran, tidaklah yang mereka makan itu kecuali api neraka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan mengajak bicara dia nanti pada yaumul qiyamah. Yang lebih parah lagi, wala yuzakkihim, Allah tidak akan menyucikan dia, tidak akan membersihkan dia. Walahum adzabun alim, baginya adalah siksa yang sangat pedih. Akhirnya mau tidak mau terjun juga dalam dakwah ini, penuh dengan kejahilan, kebodohan dan yang lainnya. Seraya berharap kepada Allah ampunannya. Semoga Allah jaga, Allah beri kemampuan dan juga memaafkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Maka ikhwati fillah, tetaplah berjihad di jalan Allah.
Jangan sampai kena rasa takutmu. Nanti kalau berdakwah ternyata nggak ngamalkan, nanti dimasuk dalam neraka, menyebabkan kamu tidak talabul ilmi, menyebabkan kamu tidak mau menyampaikan ilmu. Jangan. Tapi saya belum bisa ikhlas, berusahalah. Tapi saya belum bisa mengamalkannya, ikhtiarlah, upayakanlah. Kalau nunggu kita sampai baik dulu, sampai mengamalkan dulu, terus kapan? Kapan kita akan berdakwah? Tahu-tahu ajal datang, menyesal. Tidak sempat lagi menanam amal jariah. Ilmu adalah sedekah yang terus akan tumbuh dan berbuah dan menghasilkan. Ketika yang mendapatkan ilmu mengamalkannya dan mengajarkan pada orang lain, inilah sebaik-baik amalan. Itu ad-da'wah ilallah, berdakwah di jalan Allah. Maka bersemangatlah wahai para duat ilallah untuk taklim wa ta'allum, untuk belajar dan mengajar agama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh apa yang kamu lakukan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jangan sampai ketika kita mengajarkan agama, perkara yang ma'ruf, tetapi kita tidak mengerjakannya. Jangan sampai kita melarang sesuatu yang batil, tapi justru kita mengerjakannya. Berupayalah, berusahalah agar kamu menyampaikan kebenaran, kamu mengikutinya. Kamu melarang dari kebatilan, kamu meninggalkannya. Ikhwati fillah, apa iya kita akan masih husnuzon setelah mendengarkan hadis ini? Akan berprasangka baik ketika kita tetap dalam melakukan kemaksiatan, meninggalkan perintah Allah, mengerjakan larangan Allah, masih bersandar dengan Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, dan Maha Karim. Wa fi musnadihi, disebutkan dalam musnadnya, atau dzakara Imam Ahmad menyebutkan min hadis Abi Rafi, dari hadis Abi Rafi. Qala, Abi Rafi berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam bil Baqi'. Rasulullah pernah melewati kuburan Baqi'. Faqala, kata Abi Rafi, Rasulullah bersabda, "Uffil lak." Fazonantu, kata Abi Rafi, aku sangka Rasulullah berkata kepadaku, annahu yuriduni, bahwasanya Rasulullah berkata kepadaku, "Uffil lak." Faqala, kata Rasulullah, la, bukan pada kamu. Walakin hadza qabru fulan, akan tetapi ini adalah kuburannya si fulan itu loh. Kuburan ini adalah kuburannya si fulan. Ba'astuhu sa'iyan ila ali fulan. Dulu ketika dia masih hidup, aku pernah ngutus dia untuk menyampaikan sesuatu kepada keluarganya si fulan. Faghalla namirah, namun ternyata dia ini menyembunyikan satu lembar kain, tidak disampaikan amanahku kepada keluarga tersebut. Fadurri al-an mithlaha min nar, maka pada hari ini, maka sekarang ini kain tersebut dipakaikan kepadanya yang mirip dengan apa yang dia sembunyikan, tetapi kain tersebut terbuat dari api neraka. Apa masih tetap ingin mencuri? Apa masih ingin tetap berbuat maksiat, berbuat dosa dengan alasan Allah Maha Pengampun? Lihat, orang ini ketemu Rasulullah, sedangkan kita tidak ketemu Rasulullah. Dia ketemu Rasulullah, salat bersama Rasulullah, berjihad bersama Rasulullah. Ketika tidak amanah, disampaikan, Rasulullah pesan dengan dia, menyuruh dia menyampaikan suatu pesannya kepada orang lain. Ternyata dia sembunyikan cuma satu lembar kain.
perbuatan maksiat, perbuatan mencuri, perbuatan dosa. Ternyata apa yang dia curi dipakaikan kepadanya pada hari kiamat, tetapi dia terbuat dari api. Akhrajahu Ahmad wa Tabrani, Ibnu Khuzaimah, hadis Abi Rafi'. Dihasankan oleh Allama Albani, disahihkan oleh di dalam kitab beliau Sahih Targhib wa Tarhib. Tambah lagi. Wa fi musnadihi, dan di dalam kitab musnadnya Imam Ahmad juga, aidan wa fi musnadihi aidan, di dalam musnadnya juga, min hadis Anas bin Malik, dari hadis Anas bin Malik. Qala, Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, marartu lailata usriya biya ala qaumin tuqradu shifahuhum bimaqaridu min nar. Fakultu, man haula? Qalu khutaba'u min ahli dunya kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum afala ya'qilun. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah bersabda, marartu lailata usriya biya. Marartu lailata usriya biya. Aku pernah di malam Isra, ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ketika Isra ya, perjalanan, aku melewati suatu kaum. Marartu lailata usriya biya ala qaumin tuqradu shifahuhum. Aku melewati satu kaum yang mana kaum ini bibirnya itu atau lidahnya itu dipotong dengan gunting. Dari bimaqaridu min nar, dengan gunting-gunting yang terbuat dari api neraka. Potong lidahnya, potong bibirnya. Tumbuh lagi, potong lagi, tumbuh lagi, potong, dipotong bibirnya. Fakultu, maka aku berkata, maka Rasulullah berkata, nah, man haula? Rasulullah ketika itu berjalan bersama Jibril. Siapa mereka ini? Kenapa dipotong bibir-bibir mereka atau lidah-lidah mereka? Qalu, maka malaikat menjawab, khutaba'u min ahli dunya. Itu adalah ahli khutbah dari umatmu. Nah, ahli khutbah di dunia dari kalangan umatmu. Orang yang suka berkhutbah, nah, tapi khutbahnya mencari dunia. Dia khutbah untuk mendapatkan dunia. Dia mengajarkan ilmu bukan karena mencari ridho Allah, tapi untuk mendapatkan dunia. Imma itu pujian atau harta atau sanjungan atau apapun itu, yang penting dunia. Kanu ya'muruna an-nasa bil bir. Dulu dia memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan. Wa yansawna anfusahum, tapi dia sendiri melupakan dirinya. Nyuruh orang berbuat baik, tapi dia tidak berbuat baik. Afala yaqilun? Apakah mereka tidak berakal, kata Rasulullah. Lihat. Ketika kita berbuat maksiat, berbuat dosa, kita mengajar orang kebaikan. Nah, berkhutbah ada ancamannya. Dipotong-potong lidahnya. La haula wala quwata illa billah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Semoga Allah selamatkan kita dari azab neraka. Wa fihi aidan, dan disebutkan juga dalam Musnad Imam Ahmad, min hadisihi, dari hadisnya, qala, Imam Ahmad berkata, beliau berkata, qala Rasulullah atau min hadisihi, disebutkan juga dari Anas bin Malik juga ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, lamma urija bi marartu biqaumin lahum azfarun min nuhas yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Fakultu, man haula ya Jibril? Faqala,
haula'il ladzina ya'kuluna luhumad nas wa yaqa'una fi a'radihim. Kata Rasulullah, ketika aku Mi'raj, naik ke langit, Isra Mi'raj, ya, urijabi, marartu biqaumin, aku melewati suatu kaum. Rasulullah melewati neraka. Nah, di dalam neraka tersebut ada suatu kaum, lahum azfarun min nuhas. Mereka memiliki kuku-kuku. Kuku-kuku mereka itu terbuat dari tembaga. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Yang mereka itu mencakar-cakar wajah-wajah mereka sendiri dan dada-dada mereka. Cakar-cakar wajahnya. Dada-dada mereka dicakar-cakar. Kuku-kukunya terbuat dari tembaga. Fakultu, maka aku berkata, kata Rasulullah, man haula'i ya Jibril? Siapa mereka itu ya Jibril? Kenapa mereka mencakar-cakar wajah mereka sendiri dan mencakar-cakar dada mereka sendiri? Faqala, maka Jibril menjawab, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka itu adalah orang-orang yang makan daging-daging manusia. Maksudnya apa? Masa makan daging manusia? Maksudnya dia suka mengribai orang lain. Menceritakan aib-aib saudaranya. Maka kami nasihatkan pada diri kami pribadi. Dan juga kepada para aba dan juga ummahat. Habis taklim, habis belajar, habis ngajar. Kalau nggak ada acara lagi, pulanglah. Istirahatlah. Kerjakan yang bermanfaat. Jangan ngerumpi. Karena yang namanya jiwa kita, iman kita ini lemah. Dan subhat menyambar ketika ada orang yang memancing pembicaraan tentang si fulan. Iyo, kamu pernah juga dengar dia tuh mulai menceritakan aib saudaranya. Ini riba, sama dengan makan daging saudaramu yang sudah meninggal dunia. Apa azabnya? Apa hukumannya pada yaumul qiyamah? Akan mencakar-cakar wajahnya sendiri, menyesal, mencakar dadanya sendiri. Lebih baik diam. Kalau ada yang mengribai, menceritakan aib, mencari-cari aib, tanya, bagaimana si fulan? Wallahu alam. Antum tanya langsung aja. Anda takut salah, takut keliru. Nanti mengribai dia, nanti dosa. Aku nggak mau menyiksa diriku sendiri pada yaumul qiyamah. Siapa mereka wahai Jibril? Jibril menyatakan, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia. Wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang menjatuhkan martabat saudaranya sendiri. Yang merendahkan saudaranya. Allah, ambo tahu siapa dia tuh. Kemampuannya cetek. Bahasa Arabnya nggak ada apa-apanya. Kok bisa dia jadi dai? Padahal bahasa Arab aja mulai merendahkan saudaranya. Emangnya dia lulusan pesantren? Kok dia yang ngisi? Hati-hati. Jangan kamu merendahkan saudaramu. Jangan kamu mencemoohnya, menghibainya dengan ucapan-ucapan yang seandainya dia dengar, saudaramu akan marah dan sakit hati kepadamu. Maka jangan ceritakan aib-aibnya. Jangan jatuhkan, jangan runtuhkan kehormatan dirinya. Oh, mungkin dia lupa. Maklumlah, manusia biasa. Sama dengan saya juga masih lupa kayak gitu. Jangan ceritakan aib-aibnya. Nah, ketika ada orang yang memancingmu untuk menceritakan aib saudaramu, kamu palingkan pembicaraan dengan pembicaraan yang lain. Kalau tidak, kamu sama seperti mereka. Yang terakhir.
Sedikit lagi. Wa fi aidan anhu, dan juga dari Anas bin Malik juga, qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaksuru ayyakul ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rasulullah memperbanyak berdoa, ya muqallibal qulub, wahai